Halo, selamat datang di Gizi Gama. Saya Hari Freita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai metode penurunan berat badan. Apakah kamu saat ini sedang bermasalah dengan kelebihan berat badan? Atau kamu mengalami kegemukan dan obesitas? Dan sedang berusaha untuk mencari cara untuk menurunkan berat badan? Atau kamu seorang profesional yang membantu klienmu untuk menurunkan berat badan? Kita akan membahas bagaimana latihan fisik berupa latihan aerobik, HIIT, atau latihan beban ini bisa bermanfaat dalam program penurunan berat badan. Jadi, dalam pelaksanaan program penurunan berat badan, biasanya diet atau perubahan pola makan menjalani diet rendah kalori sering digunakan sebagai salah satu komponen yang dapat membantu untuk menurunkan berat badan. Biasanya asupan kalori, asupan energi dikurangi dari kebutuhan, sehingga tubuh akan mengambil energi dari simpanan lemak untuk digunakan, sehingga akhirnya lemak berkurang. Dan salah satu upaya untuk mendukung proses energi defisit atau penurunan dari jumlah energi dalam tubuh, simpanan energi dalam tubuh, adalah dengan berolahraga. Berolahraga sering disarankan sebagai salah satu metode untuk penurunan berat badan. Sebagian orang punya pendapat yang berbeda mengenai bagaimana cara melakukan olahraga. Apakah kamu pernah mendengar ada beberapa influencer atau beberapa pakar berpendapat yang berbeda mengenai bagaimana menjalani diet dan bagaimana menjalani olahraga dalam program penurunan berat badan? Dalam olahraga sendiri, ada yang menyarankan menggunakan latihan beban sebagai metode penurunan berat badan. Dan ada yang menyarankan latihan aerobik. Yang mana yang benar? Apakah latihan beban ini lebih baik daripada latihan aerobik? Karena tidak sedikit orang yang menyarankan latihan beban dibandingkan latihan aerobik. Jadi untuk menjawab bagaimana melakukan olahraga yang tepat untuk program penurunan berat badan, Belika dan kawan-kawan melakukan riset di mana mereka mengumpulkan data berupa studi-studi systematic review dan meta-analisis yang bertujuan untuk mengevaluasi jenis olahraga mana yang dapat bermanfaat dalam program penurunan berat badan, terutama ditujukan bagi orang dengan overweight atau obesitas. Dan mereka berhasil mengumpulkan data-data tersebut. Diketahui ada beberapa systematic review dan meta-analisis yang berhasil dikumpulkan. Dan kesimpulannya adalah, pertama, dalam program penurunan berat badan, latihan aerobik ini memiliki efek yang lebih baik dibandingkan dengan latihan beban dalam program penurunan berat badan. Jadi kalau kita ingin membandingkan metode mana yang lebih baik atau tepat untuk menurunkan lebih banyak lemak, maka jawabannya adalah latihan aerobik. Dan ini sudah didukung oleh beberapa meta-analisis yang dilakukan sebelumnya. Jadi sudah banyak studi-studi atau randomized control trial yang dilakukan untuk mengevaluasi apakah latihan aerobik memiliki efek lebih baik daripada latihan beban. Dan jawabannya adalah iya. Latihan aerobik memberikan penurunan berat badan yang lebih banyak dibandingkan dengan latihan beban bagi orang dengan kegemukan dan obesitas yang ingin menurunkan berat badan dan menurunkan massa lemak. Memang, latihan beban memberikan efek yang lebih baik untuk meningkatkan massa otot, tetapi tidak lebih baik dalam menurunkan massa lemak. Sehingga kombinasi dari latihan beban dan latihan aerobik inilah yang disarankan dalam program penurunan berat badan. Jadi kita nggak bisa skip latihan aerobik dan hanya fokus pada latihan beban aja kalau ingin menurunkan berat badan. Itu temuan yang pertama. Temuan yang kedua adalah bahwa latihan aerobik yang dilakukan dengan secara kontinu, atau misalnya Anda jogging misalnya, atau berlari misalnya, atau sepedaan misalnya secara kontinu, ini memberikan efek yang sama dibandingkan dengan latihan HIIT. Hanya saja memang latihan HIIT ini dilakukan dengan durasi yang lebih pendek. Jadi kalau kita melihat efek secara penurunan berat badan atau massa lemak, latihan aerobik yang dilakukan secara continuous ini memberikan efek yang sama dengan latihan HIIT. Hanya saja latihan HIIT memang durasinya lebih pendek, akan tetapi latihan HIIT itu lebih tidak terlalu disukai dibandingkan dengan latihan aerobik yang bersifat kontinu. Jadi tergantung pada si subjek sendiri atau si klien sendiri ingin memilih jenis latihan yang mana.
Karena keduanya sama-sama memberikan efek yang serupa, hanya preferensinya yang beda-beda. Ada yang ingin lebih cepat, ada yang tidak punya banyak waktu, tetapi ada yang ingin menikmati proses latihannya. Sehingga ketika ingin menikmati, ya mungkin dia akan lebih menyukai misalnya latihan spinning atau latihan jogging di atas treadmill misalnya, atau beberapa senam yang bersifat aerobik dan bersifat kontinu. Yang ketiga, dalam program penurunan berat badan, pemberian latihan fisik atau olahraga, entah itu aerobik, entah itu HIIT atau latihan beban, ini dapat dibantu efeknya ketika seseorang juga menurunkan asupan makan atau menjalani diet rendah kalori. Jadi, efek dari diet rendah kalori tidak bisa dikesampingkan dalam program penurunan berat badan. Kita mau melakukan latihan pun, ketika kita ingin hasil lebih maksimal, kita harus menyupport atau mendukungnya dengan menjalani diet juga. Sehingga kombinasi dari diet rendah kalori dan olahraga ini dapat membantu menurunkan berat badan. Jadi itu jawabannya. Latihan aerobik ini lebih baik dalam menurunkan berat badan, tapi memang kombinasi yang diharapkan, yang disarankan adalah kombinasi dari latihan aerobik dan latihan beban dalam proses penurunan berat badan. Karena kombinasinya dapat meningkatkan massa otot dan menurunkan massa lemak dengan lebih baik. Dan kombinasi dengan diet dapat semakin meningkatkan capaian atau luaran yang diinginkan dalam program penurunan berat badan, yaitu penurunan massa lemak yang lebih efektif dan juga komposisi tubuh yang lebih baik. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Apabila kamu tertarik ingin mempelajari lebih lanjut mengenai program penurunan berat badan, maka kamu bisa mengikuti kelasnya di Udemy. Kamu bisa mengklik link yang ada di kolom deskripsi. Atau kamu ingin lebih dalam lagi mempelajari bagaimana aspek-aspek dalam penanganan obesitas, juga ada kelasnya, yaitu manajemen obesitas di Udemy, dengan juga link di bawah ini. Atau kamu lebih tertarik mempelajari mengenai bidang olahraga, bagaimana perubahan metabolisme hingga perubahan molekuler yang terjadi saat seseorang berolahraga, kamu juga bisa mengklik kelasnya di bawah ini. Ketiga kelas ini, yaitu kelas program penurunan berat badan, manajemen obesitas, dan aspek molekuler gizi olahraga, tersedia di Udemy. Sampai jumpa.